Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai aplikasi CorelDRAW, yaitu bagaimana cara membuat sebuah logo McDonald di aplikasi CorelDRAW. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi CorelDRAW dengan versi X4. Teman-teman bisa menggunakan versi yang di bawahnya seperti CorelDRAW X3 ataupun versi yang di atasnya seperti CorelDRAW X7. Oke, sistem kinerjanya tetap sama teman-teman. Oke, kita langsung saja ke aplikasi CorelDRAW-nya. Di sini saya sudah membuat contoh logo McDonald. Kurang lebih nanti hasil video tutorial ini seperti ini teman-teman. Di sini kita hanya membutuhkan dua objek untuk membuat sebuah logo McDonald. Yang pertama itu objek untuk membentuk huruf seperti M ini adalah objek ellipse tool. Kemudian untuk membentuk sebuah objek latar belakang ini kita membutuhkan adalah objek rectangle tool. Oke, langsung saja kita membuat lembar kerja baru ataupun file project baru. Teman-teman silahkan klik pada menu file, kemudian pilih new. Kebetulan di sini saya sudah membuat lembar kerja baru atas nama Untung Berbagi. Oke, langkah yang pertama yaitu kita klik di bagian ellipse tool ataupun bisa menekan fungsi keyboard F7. Kita klik setelah itu kita drag atau tarik di lembar kerja kita, kemudian lepaskan jika ukurannya sudah sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian langkah selanjutnya kita klik di bagian ini, pick tool, kemudian klik objek ini, kemudian klik kanan, kemudian copy, kemudian kita pastekan. Kita gandakan objek ellipse tool ini, kemudian kita klik. Posisi klik wajib ellipse tool seperti ini ya teman-teman, posisi sudut-sudutnya dan sisi-sisinya. Kemudian teman-teman bisa pilih di bagian kanan atas atau kiri atas ataupun kiri bawah ataupun kanan bawah. Di sini saya mencontohkan di bagian pojok kanan atas. Saya klik kiri, jangan dilepas mouse-nya, kemudian tekan fungsi keyboard shift, kemudian geser mouse-nya seperti ini. Kemudian lepas fungsi mouse-nya, kemudian baru lepas fungsi keyboard shift-nya. Oke, setelah itu langkah yang selanjutnya teman-teman di bagian posisi kanan ini, masih di bagian area ellipse tool yang kedua. Kita klik kiri, kemudian tekan fungsi keyboard shift, kemudian geser mouse-nya ke kiri. Oke, seperti ini. Kemudian lepas fungsi mouse-nya, kemudian lepas fungsi keyboard shift-nya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jika objek ini kurang panjang atau kurang lonjong, teman-teman bisa select all, kemudian tarik lagi. Kemudian ini tinggal perkecilkan lagi, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, kita agar mudah untuk pengerjaan objek selanjutnya, teman-teman bisa memberi warna terlebih dahulu di bagian Smart Fill Tool. Yang ini, klik, kemudian klik objeknya, kemudian kasih warna kuning. Oke, kemudian pilih bagian option pick tool. Langkah selanjutnya, objek ini kita gandakan teman-teman seperti tadi. Namun sekarang kita bisa menggandakan dua buah objek ellipse tool sekaligus. Kita select all, kemudian klik kanan, pilih copy, kemudian klik kanan kembali, pilih paste. Kemudian cara menggesernya tidak perlu menggunakan mouse. Kenapa demikian? Agar objek yang digandakan tersebut masih sejajar dengan objek yang sebelumnya. Jadi kita cukup menekan fungsi keyboard tanda panah, yaitu tanda panah ke kanan ataupun ke kiri, sesuai teman-teman inginkan. Contoh misalnya saya ke kanan. Geser terus. Kemudian teman-teman perhatikan di bagian lingkaran ini, garis ellipse tool yang kedua dan yang pertama ini wajib menyatu. Saya perbesar. Kita geser seperti ini. Oke. Jika sudah menyatu, langkah selanjutnya teman-teman, kita tinggal potong objek ini. Namun sebelum dipotong, alangkah baiknya kita menghilangkan sebuah garis atau lingkaran pada ellipse tool. Jika teman-teman ingin menghilangkan satu persatu, cukup diklik ini, kemudian pilih di bagian option atas, yang bagian select and outline with, seperti ini. Pilih di bagian ini, kemudian pilih none, seperti itu.
Saya Ctrl Z. Jika ingin menghilangkan keseluruhannya, teman-teman tinggal select all, kemudian pilih di bagian posisi bawah yang bagian outline color. Klik di bagian seperti ini, kemudian pilih di bagian width, kemudian pilih option none, kemudian klik OK. Otomatis garisnya tersebut akan hilang. Oke. Langkah selanjutnya, teman-teman jika ingin ini di grup, jika ingin diperkecil terlebih dahulu silakan, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian kalau kurang lebar lagi tinggal ditarik lagi. Oke. Kemudian teman-teman silahkan objek ini di grup sebelum kita potong bagian bawahnya. Pilih di bagian sini, grup. Oke, otomatis objek ini ketika saya pilih salah satu objek ellipse tool yang tadi, otomatis semuanya akan bergeser seperti itu. Oke, saya perbesar. Langkah selanjutnya, teman-teman silahkan ke bagian objek rectangle tool atau menekan fungsi keyboard F6. Kita klik, kemudian kita tarik seperti ini di lembar kerja. Oke, kemudian kita pilih di bagian pick tool, kemudian geserkan di bagian objek bagian bawah yang ingin kita potong. Oke, misalnya kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya kita tinggal pilih di bagian, kita klik, kemudian kita tekan fungsi keyboard shift, kita klik di bagian rectangle ini, kemudian tekan fungsi keyboard shift, kemudian klik di bagian objek yang ini. Oke. Langkah selanjutnya pilih objek bagian ini, trim. Otomatis bagian bawah akan terpotong. Saya ulang ya teman-teman. Klik di bagian ini, rectangle toolnya, kemudian pilih di bagian huruf M-nya ini nanti, yaitu bagian ellipse tool. Klik rectangle, kemudian tekan fungsi keyboard shift, kemudian klik objek ini, kemudian lepaskan shift-nya, pilih bagian ini, trim. Otomatis objek tersebut akan terpotong. Kemudian rectangle tool ini kita kecilkan, kita potong kembali huruf M-nya ini di bagian tengah. Kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya sama, klik rectangle, kemudian tekan fungsi keyboard shift, pada keyboard ada huruf shift, kemudian klik objeknya, kemudian kita pilih option trim. Otomatis huruf M-nya terpotong. Kemudian langkah selanjutnya, rectangle tool ini kita sudah tidak pakai lagi karena fungsinya hanya untuk memotong. Nanti kita pakai lagi untuk background. Kita delete atau klik kanan delete. Oke, saya perbesar terlebih dahulu sebelum kita membuat latar belakangnya atau backgroundnya. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat huruf M-nya sudah jadi. Oke, langkah selanjutnya kita pilih menu bagian rectangle tool untuk membuat background dari logo McDonald ini, yaitu huruf M-nya. Kita klik bagian rectangle tool, kita drag atau tarik ke lembar kerja. Kemudian kita pilih di bagian option Smart Fill Tool untuk pemberian warna bagian rectangle ini. Klik, kemudian kita pilih warna merah. Oke. Langkah selanjutnya, rectangle tool ini yang sudah kita kasih warna merah geser di bagian logo McDonald, yaitu huruf M tadi. Kemudian posisikan mouse ini di area warna merah, klik kanan, pilih order, kemudian to back opaque. Otomatis huruf M-nya akan timbul. Kemudian yang bagian ini rectangle yang garisnya kita tinggal klik kanan, delete. Oke. Kemudian langkah yang paling terakhir, ini kan masih belum sejajar, belum rata atas, rata bawah, rata kanan dan rata kiri. Teman-teman silahkan di select all kedua objek ini, kemudian pilih di bagian arrange kalau menggunakan Corel Draw X7. Kalau tidak salah ini menunya bukan arrange namun objek. Klik saja, kemudian pilih di bagian align and distribute, kemudian teman-teman pilih di bagian pertama mengenai align center vertical. Oke, untuk rata kiri kanan. Kemudian pilih lagi arrange, kemudian align
Align and Distribute, kemudian pilih Align Center Horizontal. Oke, otomatis kanan kiri sama dan atas bawah sama. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.